Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Udah dapat THR belum? Sambil menunggu THR kalian cair, Mimin akan menemani waktu kalian dan menceritakan tentang film yang cukup keren yang dibintangi oleh sepupu jauh Mimin, yaitu Lee Min Ho. Film yang akan Mimin ceritain kali ini berjudul Gangnam Blues. Gangnam Blues atau yang lebih dikenal sebagai Gangnam 1970 merupakan film yang disutradarai oleh Yo Ha dan dibintangi oleh Lee Min Ho yang berperan sebagai Jong Dae dan Kim Rae Won yang berperan sebagai Yong Ki. Film ini menceritakan tentang dua sahabat yang dibesarkan dari kecil. Film ini menceritakan tentang sebuah wilayah elit bernama Gangnam di tahun 1970-an yang dimana banyak mafia yang berkuasa saat itu. Jong Dae dan Yong Ki yang merupakan teman saat kecil harus melihat rumah mereka dihancurkan oleh gangster. Rasa dendam dan putus asa karena uang membuat mereka terlibat dalam masalah politik dan terpisah dalam pertempuran kecil. 3 tahun berpisah, Jong Dae bergabung dengan pimpinan geng Kilsu dan Yong Ki bergabung dengan organisasi kriminal nomor 1 di Seoul. Lalu bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tak ketinggalan alur cerita film dari 19 detik. Film diawali dengan dua orang pemuda yang bekerja sebagai pemulung bernama Jong Dae dan Yong Ki. Untuk bertahan hidup, mereka harus mencari barang-barang bekas dan dijual kembali. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang kumuh. Mereka selalu memimpikan memiliki tempat tinggal yang layak. Keesokan harinya, saat masih tertidur, mereka dikejutkan dengan pembongkaran rumah mereka menggunakan alat berat. Ternyata pembongkaran tersebut dilakukan oleh para gangster yang dipimpin oleh Kang Il Soo. Mereka pun melakukan perlawanan, namun karena kalah jumlah, alhasil mereka harus merelakan rumah mereka dihancurkan. Jong Dae dan Yong Ki kemudian dihajar dan dibawa ke markas gangster tersebut. Lalu scene berpindah pada pertemuan para pejabat. Terlihat 3 pemimpin gangster bernama Jang, Ki Tae, dan Nam Sun datang menemui 2 pejabat bernama Park dan juga So. Para gangster itu ditugaskan mengacaukan sebuah rapat pemilihan suara. Dengan imbalan mereka akan diberikan izin usaha di wilayah Seoul Barat. Tak lama kemudian datanglah anak buah dari Nam Soo, yaitu Kang Il Soo. Di sini Kang Il Soo sebenarnya tidak menyetujui tentang kerjasama dengan para pejabat itu. Namun sebagai anak buah, Kang tak berani membantah keputusan bosnya. Kembali pada Jong Dae dan Yong Ki yang sedang dipukuli para gangster yang merobohkan rumahnya. Ternyata pimpinan gangster tersebut adalah Kang Il Soo. Karena kekurangan orang untuk misinya, Kang kemudian menyuruh Jong Dae dan Yong Ki untuk bergabung ke dalam gangsternya. Mereka mendapatkan bayaran sebagai anggota gangster yang cukup besar. Anggota gangster itu melakukan misi pertamanya untuk menghancurkan sebuah rapat pemilihan suara. Sesampainya di tempat tersebut, Jong Dae dan Yong Ki tampak kebingungan. Di tengah keributan gangsternya, Yong Ki malah kemudian pergi ke toilet karena tak bisa menahan rasa sakit di perutnya. Sementara Jong Dae terus bertarung. Di sini Kang, si bos gangster, melihat aksi Jong Dae dengan membabi buta. Sementara Yong Ki pun mulai beraksi. Namun kemudian Yong Ki terkena pukulan senjata yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah keributan usai, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi. Namun Jong Dae tak melihat keberadaan Yong Ki.
Kemudian Jongdae pun mencarinya, namun tak menemukannya. Jongdae pun pulang ke rumahnya yang sudah hancur untuk menunggu Yongki pulang. Namun dia tak kunjung pulang. Keesokan harinya, Jongdae pergi ke markas gangster itu. Di sana dia menanyakan tentang sahabatnya. Karena gangster inilah yang membuat Jongdae dan Yongki terlibat kerusuhan kemarin. Jongdae kemudian meminta izin kepada Kang selaku pimpinan gangster agar tinggal di markas itu karena rumah tempatnya tinggal sudah dihancurkan. Jongdae kemudian diajak tinggal di rumah Kang, si pemimpin gangster. Kang Kil-soo sendiri memiliki putri yang sangat cantik bernama Sun Yi. Saat malam hari ketika Jongdae hendak tertidur, terdengar suara keributan yang ternyata Kang Kil-soo sedang diserang oleh seseorang yang tidak dikenal. Jongdae pun bergegas menolong bosnya itu. Sempat terjadi perkelahian antara Jongdae dan orang yang menyerang Kang, dan Jongdae berhasil membuat orang-orang itu kabur. Namun akibat perkelahian itu, Kang Kil-soo mendapatkan luka tusukan. Scene kemudian berpindah pada sebuah acara pemakaman bos Kang Kil-soo yang telah tewas dibunuh. Kang berpendapat bahwa tewasnya bosnya itu akibat serangan mereka yang mengacaukan sebuah acara rapat kemarin. Dengan meninggalnya pimpinan Namsu dan pincangnya Kang, sebagian anggota gangster pun kemudian pergi. Kang menyadari kondisinya sekarang ini. Kang kemudian meminta para anggota gangsternya untuk membubarkan diri dan meminta agar mereka menjalani kehidupan yang baru dan berhenti dari dunia gangster. Cerita kemudian beralih pada 3 tahun kemudian. Yongki ternyata masih hidup. Dia bergabung dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Yang Soo. Yongki memiliki kewenangan khusus dalam gangster ini, salah satunya sebagai pengurus keuangan hotel dan yang lainnya. Diketahui bahwa Yang Soo adalah ketua gangster yang berpihak pada politisi bernama Park. Sementara di tempat lain, Jongdae masih tinggal di rumah Kang dan sudah dianggap sebagai keluarganya. Kang sendiri sekarang berprofesi sebagai pemilik laundry setelah berhenti menjadi seorang gangster. Saat sedang makan malam, seseorang datang menemui Kang. Ternyata orang itu datang untuk menagih hutang. Orang itu pun mengancam Kang, jika tak sanggup membayar, maka ia akan membakar rumah yang ditinggali sekarang ini. Pada saat itu Jongdae mengetahui bahwa Kang sedang terlilit hutang. Scene kemudian berpindah pada Yongki yang sedang melakukan pertemuan dengan bosnya. Dia diberi wewenang bisnis oleh bosnya. Hal itu membuat anggota gangsternya yang lain menjadi iri kepadanya. Di sini diketahui bahwasanya Yongki menjalin hubungan dengan wanita simpanan bosnya ini bernama Mi Ra. Scene beralih kembali pada Jongdae. Jongdae yang mengetahui bahwa Kang memiliki hutang yang sangat banyak, mencoba menemui seseorang pengusaha properti bernama Madam Min untuk meminta bantuan pinjaman kepadanya. Madam Min pun bersedia meminjamkan uang kepada Jongdae, namun dengan syarat Jongdae harus membantunya mengambil alih beberapa hektar tanah yang ada di Gangnam dengan cara menipu pemilik tanah di sana. Singkat cerita, Jongdae dan Madam Min pun akhirnya berhasil membeli tanah dari orang-orang di daerah tersebut dengan harga yang sangat murah dan menjualnya dengan harga yang cukup mahal, sehingga mendapatkan untung yang sangat banyak. Jongdae pun kemudian mendapatkan uang untuk melunasi hutang Kang yang sangat banyak itu. Tidak hanya itu, Jongdae pun diberi pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi oleh Madam Min, yaitu dengan merampas tanah di wilayah kekuasaan Jang. Beralih pada Jongdae, dia melihat Sun Yi yang sedang diantar oleh kekasihnya pulang. Jongdae kemudian menghampirinya dan mengatakan, segeralah menikah, kalau masalah hutang biar aku yang melunasinya. Saat sudah sampai di rumah, Jongdae melihat penagih hutang yang sedang membakar barang-barang di rumah mereka. Jongdae pun langsung murka dan menghajar mereka satu persatu. Jongdae kemudian melemparkan segepok uang ke muka sang rentenir itu
dan menyuruhnya agar tidak mengganggu Kang dan keluarganya lagi. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Di suatu malam, Jongdae menyelinap masuk ke markas Yang bersama rekannya. Jongdae berniat untuk mencuri berkas dan sertifikat tanah yang telah dikumpulkan oleh Yang. Ketika telah mendapatkan berkasnya, Jongdae dan temannya melihat anak buah yang sedang menyiksa seseorang. Dan seseorang tersebut adalah Yongki. Dan salah satu orang yang menyiksanya adalah seorang yang pernah menusuk Kang. Yongki kemudian akan dikubur hidup-hidup. Di saat yang bersamaan, Jongdae datang untuk menyelamatkan Yongki. Jongdae kemudian membawa Yongki untuk diobati. Namun, Yongki belum bisa mengikuti Jongdae untuk pulang karena dia telah bergabung dengan gangster Yang So. Sebelum pergi, Yongki menceritakan bahwa dia dulu salah memasuki WIS. Saat dulu mereka berdua mengacaukan sebuah rapat pemilihan suara. Saat dia tiba di markas, ternyata itu adalah markas gangster Yang So. Scene kemudian berpindah pada seorang pemimpin sebuah partai yang sedang mendengarkan presentasi dari anak buahnya mengenai pembangunan di Gangnam. Namun mereka menemukan kendala di mana sebagian tanah di Gangnam telah dibeli kontraktor dan juga dikuasai oleh Yang So. Pemimpin itu pun menyuruh Park untuk mengatasinya, karena jika dia yang turun tangan maka ia akan dicurigai oleh badan intelijen. Scene kemudian beralih pada Yongki yang sedang ribut dengan wanita simpanan bosnya. Ternyata hal tersebut diketahui oleh salah satu rekannya yang selama ini iri kepadanya. Rekannya lalu memanfaatkan apa yang dilihatnya untuk mengancam Yongki dan akan melaporkannya kepada Yang So. Merasa terancam, kemudian Yongki membunuh rekan satu gangsternya itu. Kemudian Yongki menemui Jongdae dan meminta bantuan karena dia telah membunuh rekannya sekaligus seniornya sendiri. Yongki kemudian mengajak Jongdae untuk bergabung dan membunuh Yang. Saat malam tiba, Yongki dan Jongdae beraksi untuk membunuh Yang, si ketua gangster, dan anak buahnya yang telah membuat kaki Kang menjadi pincang karena luka tusukan. Setelah berhasil membunuh Yang, Jongdae kemudian menemui So dan memberitahu bahwasannya Yang sudah dibereskan dan tak akan lagi mempersulit. Scene kemudian beralih pada hari di mana Sunji melangsungkan pernikahan dengan pacarnya. Di saat yang sama, Yongki sedang bersama anak buahnya. Dia berencana untuk memanfaatkan Jongdae untuk menjatuhkan bosnya sendiri. Saat Jongdae telah menyerahkan sertifikat lahan kepada politisi Su, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang dan membuatnya tak sadarkan diri. Jongdae kemudian dibawa ke markas gangster Yongki untuk diinterogasi tentang sertifikat yang dia berikan kepada Su. Yongki yang melihat hal tersebut kemudian memberitahu Kang tentang penangkapan Jongdae yang dilakukan oleh anggota gangsternya. Setelah itu Yongki pergi ke markas di mana Jongdae disiksa. Dia memberikan semangkuk mie ramen yang di dalamnya sudah ada sebuah silet dengan tujuan Jongdae bisa melepaskan ikatannya itu. Akhirnya Kang datang dengan berpura-pura membawa sertifikat tanah. Di saat yang sama, Jongdae berhasil melepaskan ikatannya dan menghajar orang-orang yang menyiksanya. Kang dan anggotanya pun menyerang. Mereka berhasil mengalahkan gangster tersebut dan menyelamatkan Jongdae. Jongdae pun mendapatkan pengobatan dengan lukanya itu. Saat itu juga Kang mengatakan bahwa dia akan menggantikannya selama Jongdae belum sembuh. Mayat orang yang pernah dibunuh Yongki yang tak lain adalah rekan sekaligus seniornya ditemukan. Di sisi lain, Yongki yang tiba di markasnya mendapati anak buahnya telah babak belur. Tak lama kemudian datanglah Yang So dan anak buahnya untuk menginterogasi tentang kematian rekannya yang telah ia bunuh. Yongki pun berdalih bahwa bukan dia yang melakukannya. Yang kemudian meminta bukti bahwa Yongki bukan pelakunya.
dengan cara Yongki harus membunuh Kang Il-soo. Di sisi lain, Jongdae mendapatkan kabar kalau Sun-yi dirawat di rumah sakit karena telah disiksa suaminya. Setelah melihat keadaan Sun-yi, Jongdae langsung pergi mencari suami dari Sun-yi yang telah menyiksanya. Tanpa pikir panjang, Jongdae langsung menghajar suami Sun-yi hingga babak belur. Di sisi lain, Kang mendapati Yongki yang sudah berada di rumahnya. Setelah dirasa aman, Yongki kemudian menusuk Kang dengan sebuah pisau. Kang pun sempat melakukan perlawanan. Namun karena lukanya, Kang kemudian tewas setelah mendapatkan pukulan dari Yongki di bagian kepalanya. Setelah kematian Kang Il-soo, Sun-yi dan Jongdae sangat merasa kehilangan. Malam harinya, Yongki bertemu Jongdae. Di sini, Jongdae mencurigai luka yang ada di leher Yongki. Di sini Yongki memberitahu jika gangsternya akan menyerang gangster Jongdae ketika acara pemakaman Kang Il-soo. Dan benar saja, di saat sedang berlangsungnya acara pemakaman Kang Il-soo, gangster itu menyerang mereka. Akhirnya dua kelompok gangster pun bertarung. Karena sudah mengetahui bahwa gangster yang dipimpin oleh Soo akan menyerang, Yongki pun datang untuk membantu. Akhirnya Jongdae dan Yongki mengalahkan semua anak buah Soo. Setelah peristiwa itu, Park ditangkap Badan Intelijen dan diinterogasi mengenai dana kampanye ilegalnya dan siapa saja yang terlibat. Yang Soo pun ternyata telah kabur setelah Park ditangkap. Hingga akhirnya Yongki menggantikan Yang Soo sebagai bos gangster. Yongki pun mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh Jongdae. Namun saat berlangsungnya pesta itu, Jongdae merenung mengingat perkataan anak buah Yang Soo yang telah ia hajar. Dia mengatakan bahwa orang yang telah membunuh Kang adalah Yongki. Tak lama kemudian, Yongki pun datang dan mengatakan bahwa Yang Soo telah ditemukan dan mengajak Jongdae untuk membunuhnya. Dan tibalah di mana Yongki dan Jongdae bertemu untuk membunuh Yang Soo. Namun di sini, ternyata Yongki dan anak buahnya berniat akan membunuh Jongdae. Setelah berhasil membunuh Yang Soo, tiba-tiba Jongdae mengambil pistol Yang dan langsung menembakkannya kepada Yongki. Ternyata Jongdae telah mengetahui tentang rencana Yongki yang akan membunuhnya. Anak buah Yongki yang mendengar suara tembakan itu pun keluar. Namun saat keluar, anak buah Jongdae langsung menembaknya dan mereka pun semua mati. Scene kemudian beralih ke dalam sebuah kereta, di mana Jongdae ada di dalamnya. Saat berada di dalam kereta, seseorang menembak Jongdae. Begitu juga dengan Yongki yang sedang berada di dalam mobilnya, juga tertembak di bagian kepalanya. Ternyata yang melakukan adalah suruhan dari Soo. Diketahui ternyata Soo melakukan hal tersebut karena tak ingin ada saingan lagi dalam memperebutkan kekuasaan. Di tempat lain, Sun-yi sedang menunggu kepulangan Jongdae. Dia tidak mengetahui bahwa Jongdae telah meninggal. Di akhir film, kita akan diperlihatkan wilayah Gangnam yang telah menjadi kota yang sangat besar. Dan di sana, Soo mencalonkan kembali sebagai penguasa di Gangnam. Dan film pun berakhir. Bagaimana guys? Filmnya cukup seru kan? Secara keseluruhan, jalan ceritanya cukup bikin pusing Mimin. Bumbu-bumbu actionnya cukup oke lah. Namun, buat adik-adik manis yang belum cukup umur, jangan dulu ya nonton film ini. Sampai di sini video kali ini guys. Mimin pamit, sampai jumpa di video dari 19 detik berikutnya. See you next time.